Ya, baca-baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiaranto, NIM 220302501054. Mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akan menjelaskan teori humanistik, teori pembelajaran humanistik, pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Menurut teori belajar humanistik, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Kebermaknaan perwujudan dirinya itu bahkan bukan saja dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia, yang mana proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jika teori tersebut telah diimplementasikan, maka siswa diharapkan mampu meningkatkan prestasinya belajar. Pendekatan humanistik. 1. Siswa akan maju menurut iramanya sendiri dengan suatu perangkat materi yang sudah ditentukan lebih dari lebih dulu untuk mencapai suatu perangkat tujuan yang telah ditentukan pula, dan para siswa bebas menentukan cara mereka sendiri dalam mencapai tujuan mereka. 2. Pendidik aliran humanistik mempunyai perhatian yang murni dalam pengembangan anak-anak, perbedaan-perbedaan individual. Teori humanistik menurut Carl Rogers. Metode yang diterapkan Rogers dalam psikoterapi awal disebut non-direktif atau terapi yang berpusat pada klien dan pioner dalam risetnya pada proses terapi. Pendekatan terapi yang berpusat pada klien dari Rogers sebagai metode untuk memahami orang lain, menangani masalah-masalah gangguan emosional. Rogers berkeyakinan bahwa pandangan humanistik dan holisme terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu 1. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. 2. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti berorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. 3. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahwa dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. 4. Belajar bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Teori Maslow, pengertian kesadaran akan perbedaan individu dengan memperingati aspek-aspek kemanusiaan. 1. Proses belajar yang ada pada diri manusia adalah proses untuk sampai pada aktualisasi diri atau learning to be. 2. Belajar adalah mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang Anda miliki, apa langkah-langkah yang Anda ambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang kita miliki dan yakini, ke arah mana perkembangan kita akan menuju. 3. Belajar di satu sisi adalah memahami bagaimana Anda berbeda dengan yang lain atau individual diferensi, dan di sisi lain adalah memahami bagaimana Anda menjadi manusia sama seperti manusia yang lainnya. Prinsip-prinsip belajar humanistik. A. Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. B. Belajar yang signifikan terjadi apabila
materi belajar dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. C. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. D. Tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. E. Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. F. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. G. Belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. A. Bagian inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. I. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri, dan penilaian dari orang lain merupakan secara kedua yang penting. J. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaannya yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Aplikasi teori belajar humanistik dalam pendidikan. 1. Pendidikan humanistik menurut Rogers atau dalam Palmer 2003. Dalam proses pendidikan dibutuhkan rasa hormat yang positif, empati, dan suasana yang harmonis atau tulus untuk mencapai perkembangan yang sehat sehingga tercapai aktualisasi diri. Salah satu cara untuk mendeskripsikan pendidikan humanistik adalah dengan melihat apa yang terjadi di kelas Kirchenbaum dalam Robert 1975, melihat ada 5 dimensi yang dapat dijadikan jalan untuk menjadi kelas yang harmonis. 2. Pendidik yang humanistik. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Salah satu model pendidik terbuka mencakup konsep mengajar guru yang fasilitatif yang dikembangkan Rogers, diteliti oleh Aspi dan Raubuk pada tahun 1975 mengenai kemampuan para guru untuk menciptakan kondisi yang mendukung, yaitu empati, penghargaan, dan umpan balik positif. Menurut Hamed 1996, guru yang efektif tampaknya adalah guru yang manusiawi. Aplikasi dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar pada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah,
berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Ciri-ciri teori belajar humanistik. 1. Setelah membaca pengertian mengenai teori belajar humanistik, kamu mungkin masih sedikit bingung apa yang membedakan teori ini dengan teori belajar lainnya. Berikut ini ciri-ciri teori belajar humanistik. Ciri-ciri teori humanistik yang pertama adalah memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi yang lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. 3. Adanya peranan aspek kognitif dan aspek efektif. 4. Mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. 5. Mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. 6. Tidak seseorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Manfaat teori belajar humanistik. Jika memiliki tujuannya, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik ini membawakan sejumlah manfaat yang berguna bagi murid yang sedang belajar dalam jangka waktu yang panjang. Individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiki. Kiki.